Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali pada saat ini kita bersyukur karena berkat Tuhan, penyertaan-Nya yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Keberadaan kita adalah karena kemurahan Tuhan. Patut kita bersyukur selalu kepada-Nya. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Pagi ini kami boleh bangun lagi dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Waktu yang ada kami mau pakai untuk melakukan yang terbaik sesuai kehendak Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Urapi kami, jamah hati kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Matius 18 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal abad 19, seorang reporter dari Connecticut menemukan suatu kenyataan bahwa kebanyakan orang cenderung mempercayai begitu saja apa yang mereka baca atau dengar. Reporter bernama Louis Stone ini mendapatkan sebuah ide yang ia wujudkan dan kerjakan selama 2 dekade. Idenya adalah membuat kisah-kisah yang aneh tapi tidak nyata, alias kisah dan peristiwa palsu. Seperti misalnya ada sebuah pohon yang dapat menghasilkan buah apel yang sudah dipanggang, dan seekor tupai yang membersihkan sepatu tuannya dengan ekornya setiap pagi, dan berbagai kisah-kisah aneh dan palsu lainnya. Tapi yang lebih aneh dari kisah-kisahnya itu adalah ada banyak orang yang percaya pada ceritanya. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Louis Stone, sekarang ini ada begitu banyak orang yang senang membuat informasi palsu dan kebohongan. Di era teknologi informasi sekarang ini, dengan semakin mudahnya akses ke berbagai platform media sosial, hal seperti ini menjadi lebih masif. Dan seperti yang terjadi di masa lalu, ada banyak orang yang dengan mudah percaya pada apa yang mereka dengar atau lihat di media sosial mereka, meskipun isinya adalah hoax atau berita yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 18 ayat 7 ini tertulis, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Tuhan Yesus telah menyatakan di sini bahwa akan ada penyesatan. Iblis yang adalah bapa segala dusta telah menyesatkan sejak awal di Taman Eden, dan ia juga melakukan penyesatan terus-menerus dengan memakai orang-orang yang tidak percaya untuk memberitakan hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran, yang menentang Kristus, tidak mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menolak kabar tentang Allah yang menjadi manusia, tidak mempercayai karya penebusan Kristus di atas salib, dan semuanya itu dilakukan dengan berbagai cara sampai hari ini untuk menyesatkan umat manusia. Bagi yang tidak kuat iman dan kasihnya pada Tuhan, akan mudah goyah dan tersesat. Kita perhatikan dalam ayat ini, ada 2 kali kata celakalah disebutkan. Pertama, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Dan kedua, celakalah orang yang mengadakannya. Bagian yang pertama ditujukan kepada orang yang percaya pada penyesatan, yaitu mereka yang meninggalkan iman pada Tuhan Yesus Kristus untuk mempercayai kebohongan. Dan bagian yang kedua ditujukan kepada yang melakukan penyesatan itu, yaitu iblis dan orang-orang yang tidak percaya, yang dengan aktif melakukan penyesatan, menyebarkan kebohongan dan ketidakbenaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, Antikristus sudah ada sejak dulu, dan sampai sekarang Antikristus terus bekerja, menyuarakan ketidakbenaran. 2 Yohanes 1 ayat 7 berkata, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus.
Mari saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa yang penuh dengan penyesatan ini, lawanlah itu dengan iman yang teguh. Jadilah kuat dan setialah selalu sampai akhir dalam iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengingatkan kami bahwa ada begitu banyak penyesatan yang terjadi di dunia ini, dan kami perlu mewaspadai, bijaksana dalam menyikapinya, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, dan kasih yang sungguh kepadamu. Tolong kami supaya kami lebih lagi mengenal-Mu, dan semakin setia melakukan firman-Mu, tidak suam-suam kuku, dan tidak hidup dalam dosa dan kejahatan, agar kami tidak terseret dalam kesesatan. Pimpin kami ya Roh Kudus, agar kami selalu kuat dan senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Berikan kami hikmat-Mu, untuk kami melakukan segala sesuatunya seturut kehendak-Mu, dan di dalamnya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan, agar Tuhan menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat terbelenggu oleh kuasa kegelapan, dan menyatakan kuasa-Mu bagi setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan. Pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan, Tuhan berikan bagi setiap kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati juga semua bangsa di dunia ini, lawat dengan kasih dan rahmat-Mu. Berkati semua umat-Mu di mana saja berada, dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.